Halo semuanya, gue Billy, dan di video kali ini, gue bakalan ngebuat sebuah video yang sedikit berbeda dari biasanya. Dimana gue bakalan ngasih 5 rekomendasi film ke kalian sesuai dengan kategori yang ada di judul video ini. Dan untuk video kali ini, gue bakalan kasih 5 rekomendasi film yang paling disturbing untuk kalian. Buat kalian yang gak tahu film yang disturbing itu apa, itu adalah film yang mengganggu dan membuat penonton merasa nggak nyaman, entah itu melalui cerita atau dari visualnya. Gua tahu mungkin ini kedengaran agak aneh, kenapa gua membuat rekomendasi untuk film yang seperti ini? Nah tapi, percaya deh, di luar sana itu tuh banyak banget orang-orang yang suka sama film kayak gini. Termasuk gua juga. Kadang gue suka nonton film kayak gini hanya untuk memuaskan rasa penasaran gua aja. Dan setelah gua menontonnya, biasanya film ini tuh akan membekas di dalam pikiran gua dalam waktu yang cukup lama. Oke, tanpa basa-basi lagi, mungkin kita bisa langsung aja masuk ke rekomendasi film yang pertama. Let's go! Untuk film yang pertama, gue bakalan langsung aja ngasih film andalan gua, yaitu Requiem for a Dream. Sebenarnya gue udah pernah ngebahas film ini beberapa bulan yang lalu, dan buat kalian yang udah nonton video itu, kalian pasti tahu deh, kalau gua itu tuh sangat trauma dengan film ini guys. Ini adalah film yang ngebuat gua kepikiran sepanjang hari, karena isu yang diangkat di dalamnya sangat sensitif, serta visualnya yang cukup mengganggu kenyamanan gua guys. Seingat gua, film ini tuh menceritakan tentang orang yang kecanduan narkoba. Gua yakin dari kalian pasti udah sering banget ngedengar kasus seperti ini di kehidupan nyata. Nah, tapi yang ngebuat film ini menjadi sangat mengerikan, itu adalah pengemasannya yang cukup brutal guys. Film ini memiliki dinamika antar setiap karakternya, yang semakin lama, karakternya ini tuh semakin hancur guys. Film ini juga menyoroti beberapa kehidupan di lingkungan yang cukup gelap dan juga mengerikan. Seolah-olah seperti mengajak kita untuk masuk ke dalam kehidupan malam yang ada di kota ini, dan membuat kita merasakan sensasi tegang yang terasa begitu nyata. Apalagi pas adegan kejar-kejaran sama polisi, itu gila banget sih. Selain itu, film ini juga memperlihatkan sepasang kekasih yang harus terjebak ke dalam situasi yang mengerikan ini. Yang hal tersebut membuat hubungan mereka berdua semakin lama semakin hancur. Film ini juga memiliki visual yang cukup mengganggu, seperti sedang memperlihatkan bagaimana pandangan seseorang yang sedang mengalami kecanduan obat-obatan. Editingnya keren, film ini memiliki beberapa adegan yang diambil menggunakan split screen, serta pemotongan adegan yang begitu cepat yang membuat gua merasa sangat pusing saat menontonnya. Apalagi pas adegan klimaksnya, itu sinting banget sih. Oke, di nomor 2 gue bakal taruh film yang berjudul Funny Games. Ya, ini adalah film yang sangat menjengkelkan buat gue, karena apa yang ada di dalam film ini, itu sama sekali nggak sesuai dengan judul filmnya guys. Kalian jangan berekspektasi akan ada sesuatu yang menyenangkan di dalam film ini, karena yang ada justru malah sebaliknya. Film ini benar-benar akan menguras emosi kalian. Sepanjang gue menonton film ini pun, itu tuh rasanya bener-bener kesel, marah, dan pengen ngomong kasar terus bawaannya. Film ini tuh menceritakan tentang pemilik rumah yang didatangi oleh tamu yang tak diundang, yang kemudian tamunya ini menyiksa si pemilik rumah tersebut dengan cara yang gak biasa. Nah, mereka ini tidak ingin langsung membunuhnya, tetapi mereka ini tuh ingin menyiksanya secara perlahan. Bagi mereka, menyiksa seseorang itu tuh seperti memainkan sebuah permainan yang cukup menyenangkan. Melihat korbannya merasa sakit, bingung, dan frustasi, itu tuh menjadi sumber kesenangan bagi mereka. Dan kalian tahu, yang ngebuat film ini makin disturbing lagi, itu adalah bagaimana cara film ini mengajak penontonnya untuk masuk ke dalam permainannya. Film ini menggunakan teknik yang bernama breaking the fourth wall, yang dimana kedua penyusup ini tuh selalu melakukan interaksi langsung dengan para penontonnya. Was meinen Sie? Denken Sie, Sie haben eine Chance zu gewinnen? Sie sind doch auf Ihrer Seite, oder? Also, auf ihn setzen Sie. Was ist das für eine... Nah, hal ini tuh benar-benar berhasil untuk membuat penontonnya merasa tidak nyaman,
Perasaan seperti takut, kesal, dan frustasi itu semua campur aduk di kepala gua saat gua menonton film yang satu ini. Oke, selanjutnya untuk di nomor 3, gua bakal pilih film yang berjudul The Zone of Interest. Kalau nggak salah film ini udah rilis sekitar 2 tahun yang lalu, dan kalau nggak salah juga, gua tuh udah pernah nge-review film ini di YouTube Short gua. Hai guys, jadi kemarin gue baru aja nonton film The Zone of Interest. Nah, ini adalah film yang sangat disturbing dan mengerikan, tapi cara film ini menyampaikan kengerian yang ada di dalamnya, itu tuh cukup rumit guys. Mungkin kalau kalian nggak tahu apa yang sedang terjadi di balik cerita yang ditampilkan pada film ini, mungkin kalian akan merasa nggak ada yang salah dari film ini. Karena hampir keseluruhan isi filmnya itu tuh hanya menyoroti keluarga Jerman yang sedang menjalani kehidupan sehari-harinya dengan normal. Nah, tapi kalau kalian tahu apa yang ada di balik film ini, gua rasa ini akan menjadi mimpi buruk kalian. Film ini tuh seperti membungkus kengerian yang ada di dalamnya dengan sesuatu yang menyenangkan. Secara visual, film ini memperlihatkan kehidupan dari keluarga Jerman yang cukup harmonis. Nah, tapi di balik semua itu, film ini menyimpan sesuatu yang sangat mengerikan di dalamnya. Setelah gua mengetahui inti cerita dari film ini, gua langsung benar-benar ngerasa nggak nyaman dengan apa yang gua lihat di dalam film ini. Melihat keluarga Jerman yang sedang bermain dan berenang di halaman rumahnya, dengan sesuatu yang sedang terjadi di balik tembok rumah mereka, hal itu tuh menggambarkan betapa kejamnya orang-orang yang ada di tempat itu. Maksud gue, kok bisa gitu loh mereka bersenang-senang di tempat seperti ini? Mereka ini benar-benar iblis ya menurut gue. Film ini memberikan beberapa detail kecil di dalamnya yang kalau kalian sadar, itu pasti akan membuat kalian terkejut saat menontonnya. Oke, untuk yang terakhir, saran dari gue, kalau kalian pengen menonton film yang satu ini, itu tuh lebih baik pakai headset dan kencangkan volumenya. Karena kalian pasti akan mendengar sesuatu yang sangat mengerikan di dalamnya. Selanjutnya di nomor 4, gue bakal taruh film yang berjudul Irreversible. Ini adalah film yang cukup mengerikan untuk dilihat dan cukup membingungkan untuk dicerna. Karena ceritanya ini tuh bergerak mundur dari akhir ke awal filmnya guys. Ya, kalian gak salah dengar, film ini bergerak dengan cara mundur. Bahkan dari awal filmnya aja, kalian akan langsung melihat kredit yang dimana itu tuh seharusnya ada di bagian akhir filmnya. Sebenarnya ceritanya ini cukup simpel, yaitu tentang balas dendam. Nah, tapi karena pengemasannya yang cukup eksperimental, itu tuh ngebuat film ini menjadi sebuah tontonan yang sangat rumit untuk dicerna. Karena cerita filmnya yang berjalan mundur, alih-alih membuat kita berpikir apa yang akan terjadi, film ini justru membuat kita berpikir apa yang sebenarnya sudah terjadi. Karena dari awal film aja, kita langsung diperlihatkan dua orang pria yang sedang mencari seseorang untuk membalaskan dendamnya. Di situ aja kita udah dibuat mikir apa yang sebenarnya sudah terjadi kepada dua orang pria tersebut. Dan ketika sudah sampai di pertengahan filmnya nih ya, baru deh di situ kita dikasih lihat penyebab dari masalah ini yang ternyata itu sangat amat mengerikan guys. Peringatan buat kalian yang pengen menonton film ini, di sini gue pengen ngasih tahu kalau film ini mengandung banyak sekali unsur seksual dan kekerasan yang cukup brutal yang diperlihatkan secara terang-terangan. Selain itu, film ini juga mengeksplorasi beberapa tempat yang sangat mengerikan sekaligus menjijikan di dalamnya. Film ini berhasil memberikan suasana kota pada malam hari yang begitu kacau dan terasa sangat tidak aman. Serius deh, buat kalian yang masih di bawah umur, jangan coba-coba buat nonton film yang satu ini. Oke, yang terakhir di nomor 5, gue bakal taruh film yang berjudul Titane. Gue baru nonton film ini sekitar setahun yang lalu, dan gue itu tuh sangat terkejut dengan apa yang ditampilkan di dalamnya. Dan gue juga yakin, buat kalian yang belum pernah menonton film ini, pasti akan sangat terkejut dengan premis filmnya. Mungkin gue bisa ngasih tahu sedikit aja apa yang ada di dalam film ini.
Nah, jadi film ini tuh menceritakan tentang seorang perempuan yang melakukan hubungan badan dengan sebuah mobil. Ya, kalian gak salah dengar, si perempuan ini tuh literally beneran melakukan hubungan seksual dengan sebuah mobil, guys. Kalau kalian penasaran bagaimana cara dia melakukannya, mending kalian langsung aja nonton filmnya sendiri, karena gua nggak bisa ngejelasin secara spesifik di video ini, guys. Sumpah, menurut gue ini adalah film terabsurd yang pernah gue lihat. Dan kalian tahu nggak, yang ngebuat film ini lebih membagongkan lagi, yaitu setelah si perempuan ini melakukan hubungan badan dengan mobil, si perempuannya ini, itu tuh langsung hamil, anjir. Gila nggak tuh? Dia benar-benar mengandung sebuah bayi dari perkawinan silang antara manusia dengan mobil yang membuat gua sebagai penonton merasa sangat jijik sekaligus ngilu saat menontonnya. Apalagi saat dia harus menyamar menjadi laki-laki dan harus menyembunyikan identitas aslinya dari petugas pemadam kebakaran. Asli, rasanya tuh bener-bener sesak nafas banget sih ngelihatnya. Apalagi semakin ke akhir filmnya, perutnya ini tuh semakin membesar dan terdapat sebuah keanehan yang gak biasa dari proses kehamilan pada umumnya. Contohnya itu saat dia mengeluarkan cairan hitam seperti oli dari dadanya, dan itu sangat menjijikan sekali, guys. Fuck. Gue yakin cewek-cewek pasti gak akan sanggup sih nonton film ini. Karena gue yang laki-laki pun itu tuh merasa sangat ngilu saat menonton film yang satu ini. Dan menurut gua, puncaknya itu tuh ada di endingnya sih. Di endingnya ini, kalian akan melihat perjuangan si perempuan ini yang sedang melahirkan bayinya dengan cara yang begitu gila. Dan sebelum filmnya berakhir, kalian akan dikasih lihat sosok bayi dari perkawinan silang antara manusia dengan mobil yang pasti akan membuat kalian menganga di sepanjang kredit film berjalan. Aduh, sumpah gua kenapa ya bikin konten begini, anjing. Jadi keinget lagi, cowok. So, itu dia 5 rekomendasi film yang paling disturbing menurut gua. Kalau kalian punya rekomendasi yang berbeda, mungkin kalian bisa komen aja di bawah, karena siapa tahu itu bisa menjadi referensi tontonan buat gua. Oke, sebelum gua akhiri video ini, gua pengen memberikan peringatan sekali lagi untuk kalian. Kalau kalian pengen menonton film-film yang udah gua sebutin tadi, pastikan dulu kalian sudah cukup umur ya. Nah, kalau umur dan mental kalian sudah cukup, baru deh kalian bisa menonton film-film itu. Oke, mungkin segitu aja untuk video gua kali ini. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe. Kalau begitu, sampai jumpa di video gua selanjutnya. Bye-bye. Macarena, Sumpah cok, kapan lagi kalian bisa ngeliat cewek kawin sama mobil, anjing? Sumpah aja gue gak kepikiran, anjing. Kira-kira apa ya yang dipikirin sama si penulis ceritanya gitu loh. Gue cuma mikir itu aja sih. Gue bikin film, ceritanya ini tentang perempuan yang esek-esek sama mobil.